Selamat pagi, siang, atau bentar, ulangin Full. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Lagi ketawa. Bentar, satu, dua, tiga. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari, nggak ada nama kelompok ya, gue lupa. Aduh, kok gue goblok sih. Ulangin lagi. Oke, ulang. Jangan ketawa loh. Aduh, gue gak bisa kayak gini. Aduh, sabar. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Desta atau Bu Nurul. Kami di sini sekarang ini ingin mereview jurnal dengan judul klasifikasi email spam menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Pertama-tama sebelum kita menjelaskan presentasi kita ini, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kita ini. Pertama, saya Rizky Satria Wibowo dengan NIM 17105110008. Saya Joshua Nevoteora dengan NIM 17105111039. Saya Jetro Hernaldo dengan NIM 17105111041. Saya Pascal Aldun Hernando dengan NIM 17105111044. Saya Alfia Nur Indraini dengan NIM 17105111069. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum jurnal. Yang pertama itu ada judul jurnal. Judul jurnal itu ada klasifikasi email spam menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Terus yang kedua itu ada penulis dan institusinya dari Alan Fitrianto dan Ilham Saifuddin. Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, yang ketiga itu ada sumber jurnalnya. Ini dari media.neliti.com. Nah, di sini ada tema penelitiannya itu bertemakan klasifikasi data menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN. Terus di sini itu ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu yang pertama itu mengklasifikasi email spam menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN itu dipisahkan klasifikasinya itu berdasarkan email spam atau bukan email spam. Terus yang kedua itu digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dan presisi melalui penggunaan metode KNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jetro. Oke, terima kasih saudari Alfi. Sekarang saya ingin menjelaskan ringkasan dari abstrak yang telah kita buat. Email merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan. Banyak pengguna email menimbulkan banyaknya juga orang-orang yang menggunakan fitur tersebut untuk membuat spam, untuk merugikan pengguna-pengguna yang menggunakannya dengan sepenuhnya dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkanlah fitur atau suatu alat untuk mengklasifikasikan email spam atau tidak dengan suatu program. Dan di sini kita akan mencoba hal tersebut dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN agar kita juga bisa mengetahui akurasi dari algoritma ini. Apakah fitur ini dan algoritma ini merupakan algoritma yang cukup baikkah untuk memfilter spam ataukah kurang baik? Next. Nah, data yang kami gunakan untuk penelitian ini penelitian dalam jurnal ini yaitu kita menggunakan data email dari database SpamAIL, yaitu dari UCI Machine Learning Repository. Database ini berisikan data-data yang berasal dari bulan Juni sampai Juli 1999 dan berisikan 4.601 email, di mana 13 email tersebut merupakan spam dan 2.788 email lainnya merupakan email yang non-spam. Nah, di sini juga data akan dibagi menjadi 3 partisi, yaitu ada data validasi, latih, dan uji, di mana nantinya data latih dan data uji disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Pascal. Ya, terima kasih Saudara Jetro. Jadi, dalam penelitian data ini terdapat 58 data, di mana 57-nya merupakan atribut input, dan satunya merupakan kelas. Jadi yang di PPT ini adalah rincian dari 57 atribut dan satu kelasnya nanti. Jadi dari 57 atribut ini, kalau dalam penjelasan dalam UCI Machine Learning, dia terdapat 48 continuous real, terus ada 6 continuous real attribute of type char, 1 continuous real capital rang length
average, one continuous integer untuk sebagai capital run longest, sama satu continuous integer total. Jadi untuk dalam 57 variabel input ini terdapat beberapa variabel yang berbeda-beda, maka itu kita perlukan teknik praproses di mana kita perlu merubah atribut yang bertipe string dan karakter menjadi numerik dan membagi jumlah data yang muncul dengan total data lalu dikali 100%. Output class dalam data ini berupa 0 dan 1, di mana 0 merupakan email bukan spam dan 1 untuk email spam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jose. Ya, terima kasih Saudara Pascal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan pada metode ini. Jadi algoritma yang digunakan itu adalah KNN. Jadi KNN itu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat dengan objek. Nah, jadi skenario yang di sini itu kita menggunakan k-fold cross validation. Nah, nilai K-nya itu kita bagi ada 2, 4, 5, 8, sama 10. Selanjutnya, nah dari hasil perhitungan tersebut, pengolahan data tersebut, kita dapat melihat nih akurasi tertingginya. Akurasi yang didapatkan itu sebesar 82,74% dan presisi sebesar 86,13%. Dan kita dapat menemukan alternatif tingkat akurasi tertinggi itu didapatkan pada K8 pada uji coba K8, di mana data tersebut sebesar 85,22%. Dan model alternatif dengan presisi tertinggi terletak pada K sama dengan 10, dengan presisi sebesar 87,84%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Oke, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menarik ringkasan kesimpulan yang sebelumnya setelah teman-teman jelaskan, sebelumnya ada deskripsi umum jurnal, selanjutnya ada tujuan penelitian, ringkasan abstrak, data yang digunakan, atribut yang digunakan, deskripsi umum jurnal, algoritma, serta hasil penelitian. Di sini terdapat sebuah ringkasan kesimpulan, di mana yang pertama itu pengujian menggunakan data validasi sebesar 921 dan data latih sebesar 3.680 dengan menggunakan metode k-fold cross validation. Yang kedua, akurasi tertinggi pada K8 dan uji coba K8 dengan nilai sebesar 85,2% dan tingkat presisi tertinggi pada K sama dengan 10 dan uji coba K6 presisi pada 87,8%. Selanjutnya, tingkat akurasi dan presisi dari metode KNN yaitu sebesar 82,7% dan 86,1%. Nah, setelah kita melakukan review terhadap jurnal tersebut, dari kelompok kami ada beberapa komentar yang ingin kelompok kami sampaikan terhadap kurang atau lebihnya jurnal tersebut. Yang pertama yaitu pada jurnal ini perhitungan data tidak dipaparkan secara jelas dan mendetail. Sebaiknya salah satu contoh perhitungan dipaparkan sehingga tidak membingungkan pembaca. Selanjutnya, pada jurnal ini tidak memberi kesimpulan yang mendetail terhadap hasil yang diberikan, sehingga pembaca tidak mengetahui tingkat kecocokan penggunaan algoritma KNN dengan data tersebut. Dan yang terakhir, komentar terhadap jurnal dapat ditambahkan mengenai perbandingan efektivitas algoritma ini dengan algoritma lain, agar pembaca lebih mengerti mengenai efektivitas dari algoritma ini. Sekian dari presentasi ini, saya kembalikan kepada Saudara Jetro. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tutur kata. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.